Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berkenalan dengan mistik dan kejawen. Asal-usul kejawen sebenarnya bermula dari dua tokoh misteri, yaitu Sri dan Sadono. Sri sebenarnya menjelma Dewi Laksmi, istri Wisnu, dan Sadono adalah jelmaan Wisnu itu sendiri. Itulah sebabnya kalau ada anggapan bahwa Sri dan Sadono adalah kakak beradik, kebenarannya tergantung dari mana kita meninjau atau memandangnya. Dalam kaitan ini, sesungguhnya Sri dan Sadono adalah suami istri yang menjadi cikal bakal kejawen. Maka dalam berbagai ritual mistik kejawen, keberadaannya selalu mendapatkan tempat khusus. Dewi Sri dipercaya sebagai Dewi Padi dan Dewi Kesuburan. Dewi Sri dan Wisnu menurut Tantu Pagelaran memang pernah diminta turun ke Arcapada untuk menjadi nenek moyang di Jawa. Dari sumber ini akan meneguhkan sementara bahwa nenek moyang Jawa memang dewa. Berarti kaum kejawen sebenarnya berasal dari keturunan orang yang tinggi tingkat sosial dan kulturnya. Selanjutnya, Dewi Sri dianggap menjelma ke dalam diri tokoh putri Daha bernama Dewi Sekartaji atau Galuh Candrakirana. Sedangkan Sadono menjadi Raden Panji. Keduanya pernah berpisah namun akhirnya berjumpa kembali. Menurut beberapa sumber, pertemuan Sri dan Sadono atau Panji dan Sekartaji terjadi di Gunung Tidar, yaitu tepatnya di Magelang. Tempat itu kemudian oleh Sadono dan Sri diberi tetenger, bahasa Jawanya, yang artinya tanda, dengan menancapkan paku tanah Jawa. Hal ini sekaligus untuk mengokohkan tanah Jawa yang sedang goncang waktu itu. Sejak itu, tanah Jawa tenang kembali, dan paku tersebut kelak dinamakan Paku Buwana, yang artinya yaitu paku bumi. Paku Buwana inilah yang menyebabkan orang Jawa tenang, sehingga keturunan Sadono dan Sri menjadi banyak. Hanya saja, keturunan mereka ada yang baik dan yang buruk. Maka Batara Guru segera menyuruh Semar dan Togog ke Gunung Tidar. Semar diminta mengasuh keturunan Sadono dan Sri yang baik-baik, dan Togog mengikuti angkara murka. Togog dan Semar pun akhirnya menurut perintah itu, karena mereka merasa bahwa Batara Guru sebagai rajanya. Baik Togog maupun Semar dianggap telah kalah dalam perlombaan nguntal atau menelan gunung. Ketika lomba dimulai, Togog mendapat giliran pertama untuk menelan gunung. Gunung itu tidak dapat masuk ke mulut Togog, tetapi Togog memaksanya. Akibatnya mulut Togog menjadi sangat lebar. Sedangkan Semar dapat menelan gunung, tetapi gunung itu tidak dapat keluar dari tubuhnya, sehingga menyebabkan bokong Semar menjadi besar, yang kelak gunung yang ada di dalam perutnya Semar berfungsi sebagai senjatanya. Dalam perlombaan menelan gunung, hanya Batara Guru yang sukses. Batara Guru kuat menelan gunung dan akhirnya berhak menjadi Raja Kayangan. Namun, dia juga tak bisa mengeluarkan gunung dari perutnya. Bahkan tiba-tiba tangannya bertambah 2 sehingga menjadi ada 4 tangan. Dari kisah-kisah mistis demikian menggambarkan bahwa sejak semula masyarakat kejawen memang banyak berkenalan dengan mistik. Paham mistik telah mengitari hidup mereka. Paham mistik Sri Sadono selanjutnya dalam tradisi kejawen dipuja menjadi sebuah patung kecil bernama Loro Bloroyo. Patung yang senantiasa diletakkan di sentong atau kamar tengah ini selalu menjadi penjaga atau pajangan pada saat ada pesta pernikahan.
Patung tersebut juga diwujudkan dalam tarian menyambut pengantin, yaitu tari karonsi. Artinya menyatunya tubuh dua laki-laki dan perempuan yang penuh dengan sih atau cinta kasih. Tarian ini melambangkan pertemuan Dewi Sekartaji dengan Raden Panji. Ajaran kuno yang selalu menjadi pedoman dan dikaitkan dengan Sri Sadono adalah falsafah Aji Saka. Ada kepercayaan bahwa dari Aji Saka inilah lahirlah aksara Jawa. Aji Saka berasal dari kata aji yang artinya raja, yang dihormati, yang dipuja dan disembah. Sedangkan Saka artinya tiang atau cabang, dan Aji Saka yang berarti tiang penyangga yang memperkokoh diri manusia, yaitu religiusitas. Religiusitas Jawa tak lain adalah mistik kejawen. Mistik kejawen adalah Saka Guru ataupun 4 tiang penyangga kehidupan kejawen. Karena itu, jika kejawen tanpa mistik, maka pudar pula kejawen tersebut. Kejawen dan mistik telah menyatu menjadi sebuah ekspresi religius mistik kejawen. Paham kejawen sejak Sri dan Sadono memang dianggap masih mencerminkan kebodohan. Baru sejak Aji Saka datang ke Jawa, masyarakat kejawen merasa berilmu. Dialah yang dianggap sebagai penyangga keilmuan Jawa. Maka dalam kisah tersebut Aji Saka akan mengalahkan Dewata Cengkar, seorang raja pemakan manusia atau kanibal. Dewata Cengkar merupakan lambang masyarakat Jawa tempo dulu yang masih barbar. Itulah sebabnya Dewata Cengkar harus dikalahkan. Dewata adalah simbol kekuatan baik dan Cengkar adalah simbol kekuatan buruk. Berarti Dewata Cengkar adalah gambaran baik dan buruk yang ada di dalam diri manusia. Dengan penyangga mistik kekejawen, manusia akan menyingkirkan keburukan dan bertindak yang baik. Dewata Cengkar kenyataannya tidak sirna, hanya terlempar ke laut dan berubah menjadi buaya putih. Ini merupakan gambaran bahwa dalam tindakan mistik kejawen pun sering ada yang menyimpang ke arah ilmu yang hitam. Ajaran yang sebenarnya putih itu sering berbahaya ketika berubah menjadi ilmu hitam. Itulah sebabnya kontradiksi hitam putih dalam ajaran mistik kejawen tak akan hilang sama sekali. Akan selalu ada sejauh manusia itu memerlukannya. Dalam kisah tersebut digambarkan Aji Saka berasal dari Pulau Majeti. Pulau Majeti adalah gambaran badan wadag atau kasar manusia. Ini lukisan alam semesta yang serba mudah rusak. Di tempat ini akan selalu dihuni oleh abdi bernama Dora dan Sembada, yaitu nafsu jelek dan baik. Peperangan antara yang baik dan yang buruk tersebut akan selalu berkecamuk. Keduanya tak akan ada yang kalah dan yang menang. Dari kisah sugresif ini, ternyata Aji Saka memang bukan asli kejawen. Dia mengajarkan kejawen menurut versinya. Maksudnya, ajarannya telah dioplos dengan kultur miliknya. Namun bagi kaum kejawen hal tersebut tak menjadi masalah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Rahayu.